Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gue bakal bahas hal di luar sepak bola nih. Jadi biasa kita bahas tentang bola. Kali ini gue bakal melenceng sebentar ke film ya. Jadi gue pengen review film Sri Asih yang udah gue tonton sebenarnya dari seminggu yang lalu. Cuman baru sekarang gua bikin reviewnya karena menunggu teman-teman ya yang mungkin udah banyak yang nonton, karena ini juga filmnya udah 1 minggu lebih dikit lah ya udah rilis. Jadi teman-teman yang nonton juga nggak bakal apa istilahnya ya, nggak bakal merasa kecewa gitu ya, karena video ini full spoiler. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah nonton mungkin udah tahu jalan ceritanya, mungkin teman-teman akan menikmati video kali ini. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum nonton, gue saranin nonton filmnya dulu. Tapi kalau memang teman-teman mau nonton video reviewnya kali ini, silakan, tentunya dengan menanggung risiko masing-masing. Jadi sini gue bakal review Sri Asih, film Sri Asih dengan review yang mendalam dan juga yang pastinya full spoiler ya. Jadi sebelum kita bahas filmnya, ini gue bakal ceritain dulu nih sejarah dari film Sri Asih ini. Jadi Sri Asih ini adalah film kedua ya dari Jagat Cinema Bumi Langit ya namanya. Jadi Jagat Cinema Bumi Langit adalah universe original superhero dari Indonesia yang dikembangkan oleh Bumi Langit Studios. Itu adalah produser apa ya, produsen komik ya di Indonesia yang sudah, yang mereka itu mendaur ulang karakter-karakter legendaris bekerjasama dengan screenplay films ya. Jadi screenplay ini kalau teman-teman mungkin tahu film tentang apa, film kayak Magic Hour ya gitu ya, atau London Love Story. Nah ini yang bikin tuh screenplay ya. Jadi sekarang screenplay ini mencoba merambah ke bidang apa, bidang superhero. Kemudian terus percobaan pertama sih bisa dibilang ya lumayan sukses ya dengan film pertama mereka Gundala, yang juga gue tonton di bioskop 3 tahun yang lalu ya, tahun 2019. Meskipun gue gimana ya, perasaan gue agak mix ya dengan film Gundala ini. Ya filmnya menurut gue sih untuk awalan apa ya, untuk awalan sebuah universe ini so-so lah, karena kelihatan banget bahwa 1 jam pertama itu filmnya adalah ide dari sutradaranya sendiri, eksekusi sutradaranya. Tapi sejam berikutnya itu ketahuan banget itu pengaruh dari studionya yang pengen banget buru-buru buat setup banyak hal tentang universe ini. Tapi ya it's okay lah, gue masih menikmati filmnya, dan gue antusias menunggu film Sias ini sejak si Asi cameo di film Gundala itu ya, buat ngebantu Gundala menghancurkan serum amoral ya. Jadi di sebelum gue bahas filmnya nih, gue mau ceritain dulu sinopsisnya. Jadi si Asi ini adalah seorang wanita ya, bernama Alana, yang lahir pada saat letusan gunung berapi di daerah Jawa. Jadi orang tuanya itu meninggal dunia pada saat melahirkan dia. Jadi Alana ini juga sejak kecil sudah dibesarkan di panti asuhan, kemudian diadopsi oleh seorang wanita kaya raya yang bernama Sarita Hamza ya. Jadi Sarita Hamza ini juga punya fighting club ya, bernama Sarita Fighting Club. Dan di panti asuhannya tempat si Alana bermukim, dia juga berkenalan dengan seorang apa, bocah laki-laki bernama Tangguh, yang di kemudian bakal jadi sahabatnya, bakal jadi teman setianya dalam apa namanya, pokoknya sahabat kecil lah ya, sahabat masa kecil yang bakal ketemu lagi filmnya. Jadi Alana ini sejak awal dia di apa ya, kayak memiliki kekuatan gitu, kayak mungkin supernatural, karena dipengaruhi oleh Dewi Api ya. Jadi Dewi Api ini adalah, kalau diceritain sendiri, Dewi Api ini adalah dewi yang sangat jahat, dewi yang sangat berbahaya. Ini adalah seorang dewi yang bisa membangkitkan apa ya, yang memiliki, kalau nggak salah memiliki 5 anak buah. Nah, 5 anak buah ini kalau dibangkitkan maka angkara murka akan terjadi di dunia ini ya. Jadi singkat cerita bahwa
Alana ini harus menemukan jati dirinya, harus menemukan kekuatannya, atau kalau misalnya dia sudah menemukan kekuatannya, eh, kekuatan itu akan mengendalikan dia dan akhirnya mungkin dia tidak akan bisa menjadi pahlawan yang diharapkan, yang digadang-gadang, malah bisa menghancurkan diri sendiri dan alam semesta ya. Jadi mungkin itu sinopsis singkatnya ya tentang film si Aziz. Sekarang gue bakal eh, review filmnya. Jadi kalau dibanding film Gundala, film Sri Asih ini sebenarnya juga apa ya, udah gue tunggu ya sejak tahun 2020. Jadi waktu itu ada kabar bahwa 2020 filmnya bakal rilis di bioskop, cuman sayangnya karena COVID ya, karena COVID-19 harus diundur ke tahun ini. Itu pun juga kembali mengalami pengunduran ya, karena waktu itu mau dirilis 6 Oktober ya, tapi karena satu dan lain hal film ini akhirnya diundur ke tanggal 17 November ya. Jadi pemunduran jadwal ini menurut gue mendatangkan berkah ya bagi film Sri Asih, karena kelihatan banget bahwa kalaupun misalkan film ini dirilisnya 6 Oktober kemarin, gue yakin hasilnya nggak akan sebagus ini ya. Jadi ini film bagi gue peningkatan dari Gundala, terutama dari segi cerita, dari segi eksekusi filmnya sendiri, dari apa ya, performance aktornya, kemudian action koreografinya, itu bagi gue itu suatu peningkatan yang sangat drastis ya dari film Gundala. Bahkan CGI-nya juga ya. Kalau gue CGI-nya film Sri Asih ini ya kalau menurut gue sih udah sekelas film Hollywood lah ya. Meskipun mungkin kualitas kita masih jauh ya dibanding Amerika, tapi bagi gue dengan CGI yang ditunjukkan di film Sri Asih itu menurut gue sih udah apa ya, udah standar Hollywood lah ya. Standar Hollywood itu bener-bener bagus ya CGI-nya. Gue juga apa ya, amazed gitu ya ngeliat Sri Asih yang tiba-tiba terbang ke atas gitu, udah kayak Wonder Woman aja anjir itu kan. Apalagi pas entrance-nya ada superhero landing pula. Wah, itu dengan diramu apa ya, scoring yang sebenarnya ala-ala mirip Wonder Woman ya, pas Wonder Woman di BVS ya dan di film solonya. Tapi super landingnya itu gue baru pertama kali ngeliat superhero landing ya kayaknya di film Indonesia. Jadi satisfying banget ya, apalagi CGI yang dia apa namanya, dia make selendangnya itu buat nyabet apa lawannya dia. Waduh, smooth banget CGI-nya itu cuma satu contoh ya. Jadi bagi gue CGI-nya bagus banget, peningkatan dari Gundala. Terus jalan ceritanya juga kelihatan bahwa film Gundala ini memang apa ya, hampir mungkin sekitar 2 jam lebih lah. Itu bener-bener di drive sama sutradaranya sendiri, Upi ya. Kalau dulu kan Gundala itu 1 jam pertama itu kelihatan ciri khasnya Joko Anwar, gayanya Joko Anwar, tapi 1 jam berikutnya, nah itu tuh apa namanya, PH mulai terlibat di situ ya. Jadi mulai apa ya, terlalu baik masukin setup sampai akhirnya jadi dikorbanin. Tapi si Asin ini dari awal film sampai akhir, ketambahan bahwa Upi ini bener-bener nge-guide film ini, ngedirect film itu bener-bener sesuai kemauan dia, sesuai skrip yang dia tulis ya. Jadi dia juga nulis skrip ini sama Joko Anwar. Jadi Upi sama Joko Anwar ini menurut gue tuh kolaborasinya lebih kelihatan di Sri Asih ini ya. Jadi Joko Anwar bisa apa ya, Upi bisa mengemukakan visinya tentang film Sri Asih ini. Joko Anwar juga bisa menyelipkan ide-idenya yang nggak sempat dia keluarin di Gundala di film ini. Jadi 2 jam film ini mungkin kita 2 jam lebih 15 menit kali ya. Jadi dari awal sampai akhir tuh benar-benar di drive oleh Upi sendiri. Jadi jalan ceritanya nggak dragging juga, dan selalu banyak elemen-elemen surprising juga, terutama ketika ada seorang karakter ya bernama Jatmiko. Yang Jatmiko ini apa ya, mungkin di awal film kelihatannya polisi yang lemah, yang cupu gitu kan, tapi ternyata endingnya ada plot twist lagi nih ya, ada plot twist lagi karena sebenarnya Upi ini ngegiring penontonnya ini untuk ke apa ya, untuk suspek bahwa penjahatnya ini adalah Prayogo ya. Jadi kalau
penjahat ini kan roh setan nih kan, roh setan yang pakai kalung itu sama Upi digiring bahwa yang pakai kalung itu yang roh setan itu adalah Prayogo ya, Prayogo di negara, tapi ternyata bukan ya. Ternyata bukan, jadi Prayogo ternyata hanyalah bapak-bapak kaya raya biasa yang gabut mungkin ya. Ngoleksi kalung, maksudnya kalungnya palsu ya, jadi bukan beliau. Terus juga apa lagi ya, banyak juga sih karakter-karakter yang apa ya, di samping Sri Asih ya, Sri Asih itu pasti badass lah ya, apalagi Alana ketika pertama kali berubah jadi Sri Asih, pertama kali beraksi, wah itu bener-bener pas apa ya, pas ngalahin Jagau dan anak buahnya itu uh itu itu gue bener-bener apa ya, wah mes banget gitu loh ngeliat aksinya Alana ya. Tapi karakter lainnya juga supporting karakternya juga kayak si siapa, kayak si Kala ya. Kala ini anaknya Eyang Mariani yang ngebantu dia untuk mendapatkan kostum dan juga mengetahui asal usul jati dirinya Alana. Sarita juga mood gue apa ya, oke sih ya, karakternya sebagai seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya meskipun bukan anak kandung ya. Tapi satu sisi juga bisa keras terhadap anaknya. Keras dalam arti kata bukan keras ngebentak atau ngemarah, tapi keras untuk melindungi Alana ya. Jadi Sarita ini menurut gue cocok lah ya untuk jadi ibunya Alana yang dibesarkan di kehidupan yang keras kayak begini ya. Kehidupannya udah keras dari dulu, dari sejak dia baru lahir, jadi cocok lah ya Sarita menjadi ibunya. Terus apa lagi ya, yang Mariani ya, yang Mariani oke lah, dia istilahnya jadi apa ya, jadi kayak semacam, kalau di Marvel tuh kayak si inilah yang ngejelasin semua itu kayak Nick Fury lah ya, kayak Nick Fury-nya MCU ya. Jadi yang ngejelasin bahwa Sri Asih adalah keturunan dari Dewi Asih. Nah, Dewi Asihnya pun juga cameo nih, ada 2 cameo di sini. Jadi ada Maudy Kusnaedi ya. Ternyata Maudy Kusnaedi yang berperan sebagai Dewi Asih, sebelumnya gue kira itu aktris lain ya. Pas gue nonton ternyata pas di kredit Maudy Kusnaedi jadi Dewi Asih, meskipun dia animasi ya, dibikin animasi. Terus ada juga reinkarnasi sebelumnya itu Nani Wijaya. Nani Wijaya ini diperankan oleh Najwa Shihab ya. Ini juga gak nyangka sih Najwa Shihab mau diajak buat cameo ya, emang cameo non speaking ya, tapi dia masih mau ya buat cameo jadi superhero. Jadi cukup apa ya, cukup terkejut gue yang ngeliat Najwa Shihab jadi Sri Asih. Dan juga gaya cameo ini bener dibawa kayak Wonder Woman, bener kayak Wonder Woman ya. Terus yang Hermione yang ngejelasin semuanya lah, ngejelasin semuanya kayak Nick Fury MCU. Terus ada Tangguh juga. Nah, Tangguh ini juga ketemu lagi ya setelah sekian lama berpisah ya, sahabat masa kecil yang Alana. Dan Tangguh ini kalau gue lihat, Tangguh ini sebenarnya ada apa ya, mata kita gitu sebagai penonton dalam melihat keseruan cerita film. Jadi Tangguh ini digambarkan sebagai seorang laki-laki yang bener-bener apa ya, nggak tahu apa-apa kecuali kerjaan dia sebagai seorang wartawan gitu. Jadi ngeliat superhero dia kaget, terus apa ya, ngelawan musuh yang lebih jago dari dia juga kaget. Dia udah mencoba untuk kalem sampai akhirnya emosinya terus juga sampai dia bilang tai lah ya. Itu salah satu momen kocak sih ya di film apa ya, di film Sri Asih. Berkali-kali dipukul nggak mau ngelawan, akhirnya ngelawan juga sampai teriak kayak gitu. Itu lucu sih kalau kata gue. Jadi Tangguh ini istilahnya mata kita sebagai seorang penonton yang udah melihat film ini gitu loh, melihat kehidupan superhero ini yang kayak begini ternyata gitu. Itu gue suka sih sama Jeffrey Nichols sih, yang cocok buat meranin Tangguh ya. Point of view-nya sebagai orang biasa yang hadir di antara di antara para superhero ini dan sidekicknya ya. Itu gue suka sih ya. Mungkin kalau ada satu karakter yang nggak sesuai dengan harapan gue, yaitu tadi ya Prayogo ya, karena digadang-gadang Prayogo bakal jadi musuhnya, tapi ujung-ujungnya ya cuman kayak begitu aja ya cuma sekelebat istilahnya. Meskipun gue sebenarnya dari awal juga tahu bahwa Prayogo itu bukan roh setan ya, seperti yang digiring oleh Upi dan kawan-kawan. Gue udah tahu bahwa Prayogo bukan roh setan, tapi
anaknya juga ya, Matteo itu juga yang diperankan oleh Randy Pangalila. Ya cocok lah ya meranin anak yang manja gitu, anak yang sok flamboyan. Tapi apa ya, perannya sini kelihatan banget cuman apa ya, cuman bener-bener jadi atlet MMA doang gitu ya, karena Randy Pangalila basicnya kan seorang atlet MMA juga kan. Jadi Pan memang dihadirkan cuma jadi buat jadi lawan tarungnya apa ya, lawan tarungnya Alana. Dan ketambahan gak di develop lagi setelah kalah itu ya, setelah apa namanya, setelah kalah lawan Alana itu nggak di develop karakternya sampai akhirnya karakternya dimatikan, jadi dia ditembak. Nah tembaknya juga cliffhanger nih, karena nggak pernah dikasih tahu siapa yang nembak Matteo secara langsung. Tiba-tiba ditemukan bapaknya sudah mati ya, jadi kita cuma bisa menerka-nerka siapa yang bisa apa ya, siapa yang nembak Matteo. Ya itu salah satu cliffhanger ya juga. Terus apalagi ya, teman-temannya Matteo juga ya yang katanya punya rahasia bahwa bukan Alana pembunuh Matteo, dimatiin juga, cuman kita nggak tahu matinya siapa, dimatinya gimana. Dan sampai sekarang sampai filmnya berakhir pun pembunuh Matteo itu nggak pernah terungkap siapa sebenarnya ya, kebetulan sebenarnya ya. Meskipun dari ada beberapa line-line dialog yang di apa namanya, di ucapkan oleh Jagau dan anak buahnya, itu belum cukup kuat ya untuk buktikan bahwa dia adalah pembunuh Matteo. Tapi setelah itu juga Jagau hilang ya, nggak tahu hilangnya sama siapa. Nah itu banyak banget cliffhanger yang nggak pernah di solve ya sampai filmnya berakhir. Jadi langsung mungkin untuk mengembangkan cerita supaya tetap ini ya, tetap berjalan smooth gitu ya, berjalan halus. Tapi intinya akhirnya di endingnya bahwa film Seas ini menghadirkan villain Rosetan ini ternyata adalah Jatmiko ya. Jadi Jatmiko ini adalah polisi cupu ya, yang tadi gue ceritain itu polisi yang rendah diri, akhirnya dipengaruhi oleh Gazul ya. Ini Gazul muncul lagi nih sama film Seasi, Gazul dan Ganda Hamdan untuk memakai kalung Rosetan untuk memanggil arwah-arwah Rosetan, dan ritual mengorbankan Seasi juga ya untuk memanggil Dewi Api. Jadi Gazul ini kalau bisa dibilang adalah apa ya, mungkin kalau bisa dibilang kalau MCU-nya adalah nanti apa ya, Loki-nya MCU ya. Jadi dia yang akan menjadi villain yang mengumpulkan seluruh musuh-musuh yang ada, karena dia ini penganut Dewi Api ya. Dia ini pemuja Dewi Api. Kemarin dia sudah membangkitkan Kiwi Lauk ya di film Gundala, dan sekarang dia ini memanfaatkan Jatmiko untuk memakai kalung Rosetan. Dan ketika pertarungan antara Sri Asi melawan Rosetan ini berlangsung, epic juga ya pertarungannya ya. Jadi gue suka dengan CGI-nya Rosetan, tiba-tiba bisa berubah jadi asap, terus nyerang Sri Asi. Terus apa ya, pas Rosetan kalah pun Rosetan tuh BTW Rosetan nggak mati ya. Jadi ketika Rosetan itu bertarung dengan Alana akhirnya mengeluarkan kemampuan dia yang selama ini gue tunggu-tunggu. Di komiknya juga udah ada, jadi dia bisa membelah dirinya menjadi 3. Wah itu anjing. Itu keren banget. Gue belum pernah lihat ada kekuatan membelah diri sampai 3 gitu ya di film superhero ya. Apalagi di film-film MCU itu nggak pernah ada. MCU, DC, Wonder Woman kayak begitu ya. Jadi belum ada yang membelah diri 3. Nah itu situ tuh udah deadlock tuh dulu udah deadlock. Si Rosetan nggak bisa mengimbangi Seasi, akhirnya dia menyerah kalah. Cuman dia nggak mati ya, dia hilang ya, jadi dia kabur ya. Cuman ini menandakan bahwa Reza Rahadian sebagai pemeran Rosetan ini bakal muncul nih di film-film berikutnya. Jadi dia ini nggak bakal one of villain saja gitu loh. One of villain seperti Pengkor ya, misalnya kan tuh Pengkor udah one of villain juga matinya begitu lagi kan. nggak istilahnya, nggak keren banget gitu loh matinya gitu loh. Tapi kalau kelihatan bahwa Reza Rahadian ini bisa dibilang jadi salah satu villain utama juga di Jaga Sembilan Bumi Langit ke depannya ya. Rosetan pasti akan muncul di film-film berikutnya. Kalau dari segi cerita, dari segi CGI, kemudian juga karakter, performance terutama dari Pevita Pierce sebagai Sri Asi, ini emang wanita ini benar-benar dilahirkan untuk menjadi Sri Asi. Cocok banget meranin Alana ya.
cocok banget meranin Sri Asih dan segala kebadasannya gitu kan. Itu bener-bener cocok banget. Pemain pendukungnya juga memberikan performa yang bisa dibilang cukup apa ya, bisa dibilang menjanjikan ya. Kayak yang sebenarnya underrated tuh pemerannya Sarita Hamzah tuh ya, di Jenny Zhang ya. Itu bener-bener dia cocok banget merankan Sarita Hamzah, seorang ibu yang tadi gue bilang bisa menyayangi namun juga bisa keras ya, dalam arti itu melindungi. Dimas Anggara sebagai Kala, juga Jeffrey Nicole, terus siapa, Irza Radian, ya mostly lumayan lah. Even juga pemain pendukungnya gitu loh, kayak polisi, ada kepala polisi yang korup itu bernama, ada ya kepala polisi yang korup itu, walaupun cuman berapa scene dia muncul tapi dia kelihatan banget ngebosinya. Itu cocok banget ya. Cocok banget dia meranin apa ya kok pemimpin kepala polisi yang kayak begitu. Pokoknya kalau dari performance sebenarnya sih nggak ada yang wasted lah ya dari film ini ya, nggak ada yang wasted. Terus apa lagi ya, satu lagi sih yang ngebedain ya, bahwa itu ada plot twistnya situ ya. Mungkin teman-teman banyak yang nggak expect bahwa Jat Miko ada rosetan. Itu plot twistnya itu bisa apa ya, bisa, itu benar-benar krusial sih ya, benar-benar krusial gitu. Jadi udah di build up dari apa ya, sebenarnya kalau mungkin teman nggak apa ya sadar ya, mungkin baru nggak sadar, udah di build up dari sejak awal filmnya. Cuma mungkin kalau teman-teman nggak ngeh ya, itu udah di build up dari awal film. Tapi Upi jeli juga ya, bisa apa ya, bisa nempatin itu ya. Pokoknya kalau dari overall, dari semua, dari cerita, karakter, performance pemerannya, CGI, terus juga apalagi action koreografinya, itu benar-benar peningkatan drastis dari Gundala. Dan kalau apa ya, kalau misalkan gue kasih skor sih dari 10 ya 8 lah ya untuk Sri Asih ya. 8. Kalau Gundala kemarin gue kasih 7 lah ya. 7, tapi kalau Sri Asih peningkatan 8. Gue sih berharap masa depan Jagat Cimabue ini bakal makin cerah, karena film ini banyak banget ngasih petunjuk-petunjuk juga ya, ngasih teaser-teaser ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nonton ya, mungkin teman udah tahu, tapi bagi yang belum nonton ini gue kasih tahu bahwa bakal ada trailer ya di awal filmnya, sebelum filmnya mulai. Itu trailer film ketiganya nanti ya, yang ada juga nama berjudul Virgo and the Sparklings ya. Jadi itu karakter baru lagi tuh, Virgo, diperankan oleh Adisti Zara ya. Kalau gue lihat sih dari trailernya, ini film bakal beda banget ya dari dua film sebelumnya ini. Kalau Gundala kan dark banget itu kan, filmnya kan DC banget ya. Ya kalau Sri Asih ya apa ya, setengah dark setengah light lah ya. Jadi ya kayak Wonder Woman gitu. Cuman kalau gue lihat nanti film Virgo Sparkles ini kayak film Marvel bener-bener ya. Jadi kayak mungkin kayak Spider-Man atau kayak apa ya, kayak Tintin apa, film-film teen romance gitu ya. Cuman kalau gue lihat sih ini bakal jadi another refreshing turn lagi buat Jagat Cimabue. Gue nggak sabar juga menungguin Virgo and the Sparkles tayang. Saya sih awal 2023 ya. Tapi gue nggak tahu kapan tanggal pastinya. Cuman gue tetap bakal nunggu. Ini film kayaknya menarik sih ya buat ditonton. Terus yang terakhir itu juga jadi kalau teman-teman belum nonton tuh kalau teman-teman mau nonton, usahakan teman-teman jangan pulang dulu jangan keluar dulu dari bioskop ya, jangan keluar dari studio, jangan pulang dulu, karena ada satu mid credit scene. Nah, mid credit scene-nya ini kalau teman-teman yang udah nonton, itu ada muncul satu sosok hero baru lagi ya. Itu Godam ya, itu diperankan oleh Chico Jericho. Nah, Godam ini rencana juga bakal muncul di film, tapi dia duet nih nanti sama Tira ya. Jadi ada karakter lagi sama Tira, Godam dan Tira. Cuman nggak tahu dari sejak kapan, kemungkinan besar sih masih lama ya, mungkin setelah 2024 paling cepat. Tapi gue juga nunggu nih ya, karena Godam ini bisa dibilang Superman-nya Jagat Cimabue Langit ya. Masih mungkin tetap ngandelin martial art, tapi lebih ke apa ya, lebih ke kekuatan dia sebagai seorang apa ya, laki-laki super gitu. Nanti kalau gue sih lihat, kalau mungkin kalau Gundala kan ya bisa dibilang The Flash-nya Bumi Langit,
kreasi Wonder Woman-nya. Nah mungkin ini nanti Godam ini Superman-nya ya. Nah ini menarik nih, ditunggu kelanjutan dari Jagat Sima Bumi Langit ini sendiri ya. Jadi gue nggak sabar tuh nunggu kelanjutan universe ini. Gue harap semoga teman-teman baik yang nonton, jadi universe ini bisa lanjut dan kita akhirnya punya universe superhero original yang bisa kita banggakan, yang kualitasnya nggak kalah jauh dari Marvel, dari DC, dan dari film-film franchise lainnya di Hollywood sana ya. Oke, itu aja dulu, panjang banget nih ya, hampir 25 menit. Terima kasih telah menonton video review gua ini. Jangan lupa tuh selalu like, share, dan subscribe. Kalau teman-teman ada keluh kesah atau misalkan ada omongan juga, silakan ditulis ya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa Piala Dunia juga udah jalan. Kalian silakan nonton. Jadi mungkin kalau misalkan ada waktu, mungkin gue akan bahas video yang lain lagi lah. Gue akan bikin video yang lagi, mungkin nggak tahu lah, bahas yang lain lagi lah kali ya. Cuman untuk saat ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.